Setelah peristiwa yang terjadi sebelumnya, gadis itu sempat meminta untuk bergabung dengan Holy Light. Tanpa banyak pertimbangan, komandan tertinggi menyetujuinya. Ia bilang bahwa Holy Light membutuhkan gadis itu untuk menerangi sudut-sudut gelap dunia ini. Gadis itu pun senang mendengarnya. Dalam hatinya, ia merasa kalau ia bisa melindungi desanya dan mungkin menyelamatkan lebih banyak orang. Tapi di tengah harapan itu, ia sempat teringat seseorang, Luli. Kenangan itu muncul sekilas, lalu tenggelam begitu saja. Namun saat gadis itu menerima semuanya, kepala sang komandan perlahan membesar secara tidak wajar. Tanpa peringatan, ia langsung menggigit dan memutuskan kepala si gadis. Itu bukan tawaran, tapi jebakan. Ia memang harus jadi bagian dari Holy Light dengan cara yang paling brutal. Waktu kemudian kembali ke masa kini. Tubuh sang gadis yang sudah tak bernyawa dilempar ke tanah begitu saja. Cahaya terang memancar dari tubuhnya, membuat sang komandan tertawa puas. Energi yang terpancar dari tubuh gadis itu sungguh luar biasa, lebih kuat dari sebelumnya. Di saat yang sama, monster raksasa meraung keras, marah melihat kejadian itu. Ia mengangkat tangannya dan menghantam tanah, menciptakan gelombang kehancuran besar. Anggota kuil Holy Light banyak yang terlempar karena dampaknya. Monster itu bersiap menyerang lagi, tapi sang komandan tidak tinggal diam. Sebuah lingkaran sihir besar muncul, dan dari sana, sinar cahaya menembus tubuh sang monster. Komandan itu tetap berdiri kokoh, dengan tubuh yang memancarkan cahaya terang. Ia menyebut bahwa monster itu telah tenggelam dalam kegelapan dan berniat menghancurkan kuil, serta membunuh Knight of Light. Ia lalu mengeluarkan skill andalannya, Holy Light, Death Penalty. Beberapa sinar besar meledak dari tubuhnya dan menghantam monster itu habis-habisan. Monster raksasa itu jatuh menjerit kesakitan. Komandan itu terbang di atas tubuh sang monster yang kini terkapar. Ia bersumpah akan terus membakar tubuh kotor itu. Bahkan teknik penyembuhan tidak akan berguna karena dampaknya seperti setetes air di tengah lautan. Di tangannya, tercipta sebuah pedang cahaya. Ia berniat mengusir kegelapan itu sepenuhnya. Tapi tiba-tiba, dari arah samping, ada serangan mendadak. Luai muncul dengan kecepatan tinggi, berhasil ditangkis sang komandan dengan pedang cahayanya. Tapi Luai belum selesai. Ia menggunakan skill backstep, teleport ke belakang komandan, dan menghantam kuat dengan belati. Komandan itu sempat terlempar, namun masih mampu berdiri dan meluncur beberapa meter. Ketegangan makin tinggi ketika Luli muncul dengan amarah membara, energi gelap menyelimutinya. Komandan tertinggi mencoba menenangkan situasi. Ia meletakkan tangan di dada, memperkenalkan diri sebagai komandan tertinggi dari Holy Light Society, lalu menyebut bahwa semua ini pasti hanya salah paham. Menurutnya, mereka berada di pihak yang sama, dan monster berkepala babi itu adalah musuh bersama. Ia bahkan berjanji akan memberi imbalan besar jika mereka bisa bekerja sama. Tapi Luli sudah kehilangan kesabaran. Dengan aura yang menggetarkan udara, ia bertanya mengapa sang komandan melakukan semua itu. Komandan terlihat bingung, tapi tak sempat menjawab. Luli langsung menghantam dengan skill Blade Cleaving. Serangan belatinya sangat kuat, membuat sang komandan terpental hebat. Luli bersikeras. Ia tak butuh penjelasan. Yang ia inginkan cuma satu, membunuhnya. Sistem pun muncul, memperingatkan Luli kalau membunuh komandan akan membuat misi mereka gagal, karena pemain takkan bisa mengalahkan Raja Babi. Tapi Luli tak peduli. Ia hanya diam, memandangi tubuh sang komandan yang kini tergolek jauh di tanah. Darah mengalir dari luka-lukanya. Dengan amarah yang masih menyala, Luli mendekat dan pertarungan kembali terjadi. Komandan berhasil menghantam Luli dengan pedangnya dan melemparkannya. Ia mengklaim bahwa Luli bukan lawannya. Tapi tiba-tiba, ia merasa sesuatu mendekat. Sosok A muncul, menciptakan api besar di tangannya. Ia melancarkan skill Flame Burst, semburan api yang membakar udara selama beberapa detik. Di tengah api itu, siluet sang komandan tampak berjuang keras untuk keluar. Mana A mulai menipis, tapi serangannya belum berhenti. Di sisi lain, El dan Luna berlari cepat menembus sisi semburan api. Mereka muncul tiba-tiba di hadapan sang komandan dan menghantamnya dengan kekuatan gabungan. Komandan tertinggi tak mampu menahan serangan itu dan jatuh ke tanah, tubuhnya bersimbah darah. Mereka semua berdiri diam, menatap tubuh yang terkapar. A berkata bahwa bahkan kalau ia membunuh monster itu 100 kali, rasanya belum cukup. Sementara itu,
Luna memperhatikan Luli yang masih terdiam. Luli berdiri di depan monster raksasa yang juga tergeletak, terluka parah, dan menggumamkan kata gurun berulang kali. Melihat itu, Luli terdiam. Ia mulai teringat masa lalu, saat gadis itu, Dim Sum, pernah menyelamatkan monster kecil itu dari babi-babi liar. Ia merawat luka-lukanya, duduk di sisinya, dan berbicara dengan ramah. Dia berharap monster itu bisa tumbuh seperti manusia, punya teman, jatuh cinta, dan hidup bahagia. Dia bahkan menawarkan diri sebagai teman pertamanya. Saat Dim Sum harus kembali ke desanya, ia meninggalkan monster kecil itu dengan luka yang sudah dibalut. Ia berjanji akan datang lagi besok. Tapi hari berikutnya, Dim Sum tidak pernah kembali. Hari demi hari berlalu, mungkin Dim Sum sudah lupa. Tapi monster kecil itu terus mengingat janjinya. Ia mengamati kehidupan manusia dari jauh, belajar bagaimana menjadi seperti mereka. Itu semua ia lakukan karena ingin membuat Dim Sum bangga saat mereka bertemu lagi. Mendengar nama Dim Sum dan menyadari bahwa nama itu mirip dengan kata gurun, Luna lalu bertanya, kalau begitu, kenapa ia menyerang desa? Monster itu menjawab bahwa semua itu ia lakukan untuk melindungi Dim Sum. Ia teringat saat menguping dua satria yang membicarakan rencana mereka. Mereka tahu bahwa gadis bernama Dim Sum adalah tubuh dari Holy Light. Mereka ingin melaporkannya ke komandan tertinggi, berharap bisa dapat imbalan setelah memakan bagian tubuh Dim Sum. Bahkan, hanya memakan jarinya saja bisa membawa promosi. Mendengar semua itu, monster itu takut. Apakah Dim Sum akan dimakan? Luli bertanya tentang nasib penduduk desa. Tapi monster itu menjawab santai. Ia tak menganggap mereka manusia. Karena terlalu berisik, ia menaruh mereka di kandang babi dan menyuruh babi-babi lain untuk memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan babi. Semua orang terkejut. Luli bertanya-tanya, apakah monster itu masih bisa diselamatkan? Tapi jawaban dari monster itu hanya menenangkan. Ia berkata, mereka tak perlu khawatir. Komandan tertinggi sudah mati. Saat kekuatannya melemah, tubuh monster akan pulih. Namun, kenyataannya berbeda. Saat semua lengah, komandan tertinggi muncul kembali dari balik tubuh mereka. Ia masih hidup, memancarkan cahaya suci yang sangat kuat. Dengan kedua tangan membentuk segel, ia mengaktifkan skill pamungkas, Holy Light Realm. Penghalang sihir mulai terbentuk, makin lama makin besar dan kuat, menciptakan pusaran angin dan cahaya menyilaukan. Luli menutupi wajahnya, tapi bukannya mundur. Ia malah nekat maju, mencoba memberi serangan pamungkas sebelum terlambat. Sayangnya, barrier itu sudah selesai terbentuk. Itulah kerajaannya, domain milik si musuh. Luna dan A berhasil mundur sebelum terjebak, tapi Luli nggak seberuntung itu. Ia terseret masuk ke dalam area skill profesional itu. Luna kesal, tahu kalau ini field yang dimiliki user profesional. Field semacam ini adalah ruang terisolasi yang dikendalikan penuh oleh si pengguna. Bisa ngasih efek buff, debuff, bahkan skill unik, tergantung kekuatan pemiliknya. Dan yang paling gila, penghalang ini cuma bisa hilang kalau salah satu pihak mati. Luli pun terlempar ke tempat yang beda total. Di hadapannya terbentang langit bertabur bintang dan dia berdiri di atas panggung megah yang mengambang di udara. Di ujung panggung, di atas tahta suci, duduk sosok panglima tertinggi, berjubah putih, penuh aura kesucian. Sosok itu menyambut Luli dengan kata-kata tinggi, menyebut tempat itu sebagai tanah suci, tempat penyucian dosa. Tapi Luli nggak peduli sama sekali. Dia langsung melesat maju, siap menyerang. Sayangnya, panglima itu cuma mengangkat tangannya pelan, dan sebuah bintang menyala terang. Petir keluar, menyambar Luli tanpa ampun. Meski berhasil menghindar sebagian, salah satu tangannya kena, dan kini percikan api muncul di sekitarnya. Dalam hati, Luli mulai panik. Apa ini serangan bola cahaya yang dibilang orang-orang? Panglima mengkonfirmasi, itulah cahaya suci miliknya, dan menegaskan kalau Luli nggak akan bisa lari darinya. Sebelum menyerang lagi, dia bertanya tenang, apa alasan Luli menyerangnya? Apa kekuatan gelap udah menyusup ke pasukan mereka? Luli menyebut nama seorang anak, permintaan maaf terakhir dari seseorang yang ingin balas dendam. Panglima terdiam sejenak, mengulang kata anak itu dengan ekspresi datar. Tapi di saat itu juga, pedang energi merah gelap muncul di tangan Luli. Amarahnya memuncak, ia menyebut Panglima sebagai penyebab kehancuran iman gadis itu. Ia melemparkan pedangnya, tapi petir dari langit langsung memantulkannya dan ledakan besar menggema. Sang Panglima pun berdiri dari tahtanya, dan dengan satu ayunan tangan, ia mengirim cahaya suci ke arah Luli.
Debu mengepul, tapi Luli masih berdiri, meski tubuhnya sudah mulai goyah. Panglima duduk kembali, berpikir Luli bisa bertahan karena tubuh cahaya suci dalam dirinya. Tapi ternyata itu bukan alasannya. Ia menyayangkan kenapa dari awal semuanya nggak dibicarakan saja. Nggak akan ada pertarungan sia-sia. Luli bingung. Apa maksudnya cuma beda pandangan? Panglima menjelaskan bahwa sejak menyadari batas dunia ini, pandangannya berubah. Sebagai pemimpin, tiap hari kerjaannya cuma nyuruh para petarung baru untuk membasmi monster api. Dari situ dia dapat pujian, dapat hormat. Tapi lama-lama, semuanya terasa monoton, berulang terus. Sampai suatu hari, dia lihat ada petarung lama yang balik, lebih kuat. Semua orang menaruh harapan ke sosok itu. Disitulah dia sadar, ingin lihat dunia luar juga. Dunia yang lebih luas, lebih indah. Dan di sanalah dia ngerasain arti kebebasan. Tapi, makin jauh melangkah, makin kuat pula monster dari kegelapan. Mereka nggak bisa dikalahkan. Cahaya, kebebasan terancam tertelan. Dia mulai cari cara buat jadi lebih kuat, tapi naik level ternyata nggak segampang itu. Meski udah membunuh banyak monster, dia tetap stagnan. Nggak ada misi, nggak ada jalan. Hingga suatu saat, jawabannya datang dari tempat tak terduga, seekor tikus Jepang. Lemah banget, bisa diinjak mati. Tapi karena lemahnya itulah, mereka belajar buat jadi kuat. Bahkan tega membunuh saudaranya sendiri demi bertahan hidup. Luli mendengar semua itu dan mulai sadar, tubuh cahaya suci yang disebut-sebut itu cuma bohong belaka. Panglima mengakuinya. Tapi dia juga menambahkan, nggak semua bisa jadi wadah cahaya suci. Hanya mereka yang paling beriman, seperti gadis itu, yang bisa memperkuat dan memberi nutrisi pada cahaya suci. Amarah Luli pun meledak. Ia membandingkan Panglima itu dengan binatang, bahkan lebih kejam. Panglima menyeringai, santai saja, bilang orang yang ia selamatkan lebih banyak dari yang dikorbankan. Tapi kesabarannya habis. Ia memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Luli harus mati. Langit langsung dipenuhi cahaya dari bintang-bintang. Panglima mengangkat tangannya, memanggil energi besar dan mengarahkannya ke langit. Saat energi itu menyentuh bintang, ledakan masif mengguncang seluruh langit. Luli tertegun. Apakah semua ini bisa dihancurkan? Panglima malah makin kesal, bilang lebih baik mati cepat daripada disiksa. Ia lalu memanggil tombak cahaya suci dan melemparkannya ke arah Luli. Terlambat untuk menghindar. Tombak itu menembus perut Luli. Wajahnya meringis kesakitan. 3 tombak lain menyusul dan menghujam tubuhnya. Ia jatuh berlutut, darah mengucur deras. Panglima berdiri dari tahtanya, mengumumkan dengan lantang bahwa dirinya adalah perwakilan cahaya suci yang akan membawa kebebasan sejati. Orang-orang kecil seperti Luli tidak akan pernah paham. Namun Luli masih belum menyerah. Dengan suara serak, ia menyebut sang Panglima hanya seekor babi gila yang mencoba kabur dari kandang. Wajah Panglima berubah, marah besar. Ia menerjang, siap mencabik tubuh Luli. Tapi saat itulah, Luli tersenyum. Sistem memperingatkan adanya kesalahan. Sosok Zhang Yu tiba-tiba muncul, kulitnya langsung terbakar sampai tulangnya kelihatan. Panglima terkejut. Luli mengambil kesempatan itu buat menarik tangan bercahaya sang Panglima, sumber kekuatan bola cahaya, dan mencabut lengan musuhnya. Jerit kesakitan terdengar dari Panglima. Sistem kembali mengeluarkan notifikasi. Ada error dalam pencapaian. Misi baru dimulai. Bunuh pemimpin Sekte Cahaya Suci. Gagal sama dengan karakter mati. Panglima tak tinggal diam. Ia memanggil tombak baru dan menyerang. Tapi Luli berhasil menghindar, lalu melompat tinggi ke langit. Panglima menatapnya dari bawah, berteriak bahwa Luli adalah anak kegelapan, monster sesungguhnya, bahkan tanpa satu tangan pun masih bisa bertarung. Energi dari tubuh Luli mulai mengalir deras di udara. Matanya berubah merah, aura gelap melingkupi seluruh langit. Ia mengaktifkan jurus Hunter Blade. Tebasan demi tebasan menghantam langit, menyentuh bintang-bintang, dan meledakkannya satu persatu. Dimulai dari 137 tebasan ganda, lalu jadi 456, dan terus meningkat sampai 728. Langit jadi seperti lautan kembang api. Cahaya dari ledakan bintang bercampur dengan aura merah gelap milik Luli. Panglima cuma bisa menatap ke langit dengan tatapan kosong, tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan tepat saat itu, serangan pamungkas Luli menghantam turun dari langit. Tubuh sang Panglima dihujani tebasan, darah muncrat kemana-mana. Wajahnya robek, tubuhnya tak bisa menahan serangan brutal itu. Akhirnya,
Tubuhnya menguap bersama ledakan besar dari bintang paling terang di langit, tanda kematian sang pemimpin sekte cahaya suci. Sementara itu, di luar penghalang, Luna dan A masih menunggu. Rasa sabar A udah habis, dan dia spontan nendang penghalang itu. Tapi alih-alih makin kuat, penghalangnya justru mulai retak dari dalam, lalu hancur berkeping-keping. Luna langsung waspada, tangan udah nempel di gagang pedang, siap buat skenario terburuk. Tapi A justru kelihatan seneng banget. Dari balik reruntuhan, Luli muncul sambil bawa pedang. A langsung nunjukin rasa kagumnya, seolah semua udah sesuai ekspektasi. Mereka pun jalan bareng, sementara Luna agak menjauh, mikir keras. Apa Luli satu-satunya yang ngalahin bosnya? Gimana caranya? Luli lalu nyamperin A, bawa perlengkapan tambahan yang katanya bakal dibagiin nanti. Tapi yang bikin penasaran, nasib Raja Babi gimana? A langsung tunjuk ke arah depan dan cerita soal kejadian terakhir. Sebelum Raja Babi lenyap, dia sempat nangis sambil gendong tubuh Dimsu yang udah nggak bernyawa. Abis itu dia pergi, bilang mau bawa tubuh itu pulang. Pas obrolan mulai mengarah ke akhir misi, Luli nanya apakah misinya udah selesai. Tapi sebelum A sempat jawab, sistem langsung motong. Misi dinyatakan gagal, lalu langsung ngacak tugas baru. Tugas diperbarui, rebut dimulai, dan selesai. Waktu terus berjalan. Suara ayam jantan jadi penanda kalau hari baru udah dimulai. Dimsu kebangun dari tidurnya, duduk dengan wajah bingung. Tapi kemudian dia melipat tangan, berdoa dalam hati sambil bersyukur karena semuanya masih hidup. Cahaya suci katanya masih bersinar di dalam dirinya. Dengan semangat penuh, dia siap menyambut hari baru dan langsung keluar rumah bawa tasnya. Turun dari teras, dia sempat ngecek ramuan di tangannya. Rasanya udah cukup, tapi luka si babi bikin dia was-was. Nggak mungkin ditinggalin gitu aja. Dia harus cepat-cepat nyusul. Di jalan utama yang mulai ramai, dia sempat nyapa beberapa warga, kakek, Om Wang, dan Oto kecil. Mereka semua nyapa balik, bahkan sempat kasih wejangan buat hati-hati. Soalnya, gunung tempat dia mau pergi terkenal ada monster pemakan manusia. Dimsu sempat senyum, tapi begitu jalan lagi, ekspresinya berubah. Pikiran soal monster itu bikin dia nggak fokus sampai akhirnya dia nabrak seseorang. Ternyata kepala desa. Si kepala desa santai, malah ngingetin biar lihat jalan kalau jalan. Dimsu buru-buru minta maaf. Lalu kepala desa nengok ke Greg, dan minta izin buat ngeliat anak itu. Greg setuju. Kepala desa langsung jongkok, bilang kalau Dimsu rajin ibadah dan gak pernah absen dari upacara. Greg ikut jongkok juga, muji Dimsu sebagai anak yang luar biasa taat. Lalu tanpa basa-basi, dia bilang kalau iman Dimsu yang murni bisa jadi wadah sempurna bagi cahaya suci. Ucapan itu bikin Dimsu pucat, tubuh bagi cahaya suci. Dia panik, langsung nyampir tangan Greg dan kabur sambil nangis. Dia merasa bersalah karena tadi bersikap kasar sama tamu dari kuil. Sambil terus lari, dia terus berdoa dalam hati. Tapi tiba-tiba, langkahnya berhenti. Matanya menangkap sosok cowok yang baru aja lewat, Luli. Dengan senyum tipis, cowok itu bilang kalau cahaya suci sejati nggak bisa dilihat, tapi dirasakan dari dalam hati. Dimsu terdiam, bingung. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah kata-kata itu ditujukan ke dia? Dan, kenapa wajah cowok itu terasa familiar? Sementara itu, Greg masih berdiri bareng kepala desa. Dia bilang gak usah khawatir, Dimsu cuma anak kecil. Tapi warga sekitar udah mulai bisik-bisik. Greg senyum licik, bilang anak itu punya iman murni dan cocok banget jadi tubuh sempurna buat cahaya suci. Mereka tinggal tunggu waktu buat memetik hasilnya. Belum sempat mereka lanjut, Luli tiba-tiba lewat. Dan begitu dia ngelewatin Greg, sesuatu yang aneh terjadi. Greg mendadak megap-megap, tangannya nekan leher sendiri yang tiba-tiba muncrat darah kayak air mancur. Kepala desa panik, orang-orang sekitar juga langsung ribut minta bantuan. Tapi Luli udah gak kelihatan di tempat itu. Di sisi lain, Raja Babi lagi duduk sendirian di hutan. Kelihatan bosen, dia nendang bunga kecil pakai kaki depannya. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah Dimsu bakal balik? Bisa nggak dia datang lagi? Dan kenapa bau tubuhnya enak banget? Tapi suara batinnya langsung ngingetin. Dia temen. Si Babi coba ngebela diri, katanya cuma pengen nyobain dikit, bahkan nawarin kalau Dimsu juga boleh nyicip balik. Tapi perdebatan batin itu langsung berhenti saat Dimsu muncul dari balik semak, lambaikan tangan. Si Babi langsung girang banget, nyambut dia sambil ekor goyang-goyang heboh. Akhirnya mereka reuni lagi. Di tempat yang gak jauh, Luli, A, dan Luna duduk di atas batu, ngeliatin momen manis itu dari kejauhan.
Luna bilang, kalau misi tadi nggak gagal, mereka mungkin nggak bakal lihat pemandangan ini, tapi sistem nggak kasih waktu lama buat santai. Misi baru langsung muncul, kawal gadis kecil ke perkumpulan cahaya suci. Langsung ngedumel, misinya nggak menarik sama sekali. Mereka sempat duduk sebentar sebelum Luli berdiri dan ngajak A buat lanjut. Dia juga ngasih ucapan terima kasih ke Luna karena udah kerja bareng, berharap bisa ketemu lagi di lain waktu. A sempat usul mereka jadi tim tetap, tapi Luli cuma jawab dingin, ini bukan game. A ngeluh karena Luli terlalu cuek sama cewek. Luna masih diam, tapi di dalam hatinya dia mikir, kenapa monster dan NPC makin sering nyimpang dari rute yang udah ditentuin? Kayaknya semua ini ada hubungannya sama Genesis. Luna lalu jalan nyusul Luli dan bilang kalau mereka mungkin bisa saling bantu dengan info dan kemampuan masing-masing. A langsung ngasih jempol, tapi Luli tetap nggak komentar. Akhirnya, Luna maju dan ngenalin diri. Namanya Luna. A ikutan kenalan dengan gaya khasnya. Dan akhirnya, Luli juga ngenalin diri. Namanya Zhang Yu. Luna tersenyum, ngulang nama itu sambil berharap Zhang Yu bisa melewati semuanya dengan baik. Sistem tiba-tiba mengeluarkan pengumuman penting. Semua server bakal dibuka siang nanti. Besok paginya bakal ada update besar-besaran, mulai dari peningkatan performa server, stabilitas sistem, sampai penambahan item baru di pusat belanja. Setelah notifikasi itu, 3 sahabat yang sedang online pun saling pamit dan mendoakan satu sama lain untuk beristirahat dengan tenang. Luna pun keluar dari game. Kucing kesayangannya langsung datang, mengeong manja dan mengibas-ngibaskan ekornya. Sambil mengelus bulu kucingnya, Luna tersenyum kecil, mengulang nama-nama teman barunya dalam hati, seolah mereka benar-benar penting baginya. Tapi suasana hangat itu tiba-tiba terganggu oleh suara langkah kaki di depan pintu. Seekor pelayan muncul tanpa permisi dan langsung memberitahu bahwa Tuan memanggil Nona Beziu. Dengan suara pelan, Luna mengingatkan sekali lagi agar pintu selalu diketuk dulu sebelum masuk. Tapi pelayan itu bersikeras. Katanya Tuan tidak suka menunggu. Dengan cepat, pelayan itu mendorong kursi rodanya menuju lantai bawah tanah. Mereka berhenti di depan sebuah pintu besar yang berat. Pelayan itu tidak ikut masuk lebih jauh. Di depan pintu, Luna, atau lebih tepatnya Beziu, menundukkan kepala dan memberitahu bahwa dia sudah datang. Begitu pintu terbuka, sebuah aula luas terlihat di baliknya. Atap kaca di atas memamerkan pemandangan luar biasa. Ikan-ikan berenang dengan bebas di dalam air, dan cahaya biru menyinari ruangan dengan nuansa misterius. Ia masuk dengan tenang dan berhenti beberapa meter dari sosok sang ayah yang duduk membelakangi tanpa sedikit pun menoleh. Sang ayah menyebut namanya lengkap dan langsung menyinggung soal ujian awal yang ia ikuti. Ia tahu anaknya sudah mencoba. Ujian pengulangan akan digelar sebulan lagi, dan sebagai seseorang yang sudah ikut yang pertama, maka seharusnya ia bisa lolos ke tahap final. Ia menekankan bahwa jangan sampai mempermalukan nama keluarga. Beziu hanya mengangguk patuh. Setelah itu, sang ayah berkata bahwa ia boleh pergi. Saat meninggalkan ruangan, seekor hiu di luar kaca tiba-tiba menyergap mangsanya. Pemandangan itu menguatkan suasana tegang yang baru saja terjadi. Di sisi lain kota, Luli sedang jalan-jalan sama saudara laki-lakinya. Si A antusias banget, katanya musim dingin itu paling pas buat makan hotpot. Ia semangat karena dengar kabar kalau bahan-bahan di restoran tujuan mereka dikirim langsung dari Sichuan. Mantap lah, katanya. Mereka sampai di depan restoran yang unik. Cewek-cewek berkostum lateks ala kelinci berdiri menyambut tamu dengan senyum menggoda. Si A langsung beraksi, ninggalin Luli dan ngedeketin salah satu cewek yang katanya pernah janji mau kasih kontak. Sekarang saatnya nagih. Gak lama mereka udah duduk di dalam, makanan pun mulai disajikan satu persatu. Daging sapi, babat, bebek, kodok, sampai kacang, semuanya tertata rapi di piring. Si A udah semangat banget, bilang hari ini dia bakal bangkit dari abu. Tapi Luli tetap tenang, nyendok makanan dengan sumpit sambil ngingetin biar nggak ribut, biar nggak cepet tua. Mereka lagi asik makan saat tiba-tiba suasana berubah. Si A membeku, Luli juga ikut diam. Dari meja sebelah, seorang pria ngomel soal game yang katanya udah aneh banget. Di klubnya, lebih dari 40 orang kerjain misi yang sama, tapi hasilnya beda-beda. Yang paling ekstrem, ada yang disuruh tangkep kelinci level 5, tapi ada juga yang harus ngalahin bos level 35 sendirian. Luli mulai tertarik. Pria itu masih lanjut cerita, bingung apakah misi-misi itu acak atau tergantung pemainnya. Luli pun mulai mengingat momen-momen sebelumnya, terutama misi yang mengarah ke Holy Light Society,
dan juga si Raja Babi. Meski misinya berat, tapi ada rasa senang karena bisa ketemu dia lagi. Ia ingin jadi orang yang lebih baik. Tapi nggak semua orang cocok jadi tubuh cahaya suci. Hanya yang paling taat yang layak. Kenapa malah dikirim untuk lawan bos sendirian? Bahkan plugin yang dia bikin pun udah nggak nurut sama logika biasa. Semua ini seolah-olah berasal dari perubahan total di dalam kode sumber. Apakah semua ini berkaitan dengan Genesis yang sempat disebut Luna, atau justru semua ini mengarah ke Purgatory? Bisa jadi ini cuma arus liar dan batu tajam yang siap menjebaknya. Awalnya ia yakin, tapi sekarang ia mulai ragu. Ia menatap saudara laki-lakinya, bertanya dalam hati, apa ia sebenarnya sedang melangkah maju, atau malah makin jauh dari tujuan? Sementara itu, si A masih fokus makan. Seorang pelayan datang bawa nampan, dan tanya, apakah mereka sudah menunggu lama? 5 mangkuk nasi goreng telur diletakkan di meja. Si A langsung sumringah, senang akhirnya makanan yang ditunggu datang juga. Aroma nasi goreng hangat menyebar, bikin suasana makin nyaman. Si A kasih semangkuk ke Luli dan ngumumin kalau dia bakal makan 3 mangkuk. Momen itu seolah membawa Luli ke masa lalu, ke malam dingin yang penuh kenangan. Waktu itu, salju mulai turun dan si A nangis di kamar. Hang Xia datang dan nanya kenapa. Luli, yang duduk di lantai dekat ranjang, jawab kalau tempat tidur mereka udah rusak dan kotor. Si A makin kenceng nangis, bilang hari itu dingin banget. Hang Xia kesal, ingat si pembuli, dan bersumpah nggak bakal diam aja. Tapi Luli bilang, ibu mereka udah bawa si pembuli pergi. Hang Xia akhirnya bilang dia bakal cari Bibi buat minta spray baru. Tapi ternyata nggak bisa. Bibi bilang setiap orang cuma dikasih 1 set. Malam itu badai menggila, suhu turun ke -18 derajat. Mereka bertiga tidur di satu ranjang, saling merapat karena kedinginan. Hang Xia bilang kalau mereka nggak sakit, itu udah termasuk menang. Si A, yang duduk di tengah, nunduk kecewa. Ia bertanya, apakah hidup akan selalu seberat ini? Kenapa orang membenci mereka padahal mereka nggak salah? Luli bilang hidup emang berat, tapi kalau udah terbiasa, rasanya nggak akan separah itu. Hang Xia tertawa kecil, bilang kalau hidup susah, jangan mikir terlalu jauh. Fokus aja sama apa yang mau dilakuin besok. Dia berharap bisa dapat kerjaan sementara dan bawa pulang banyak uang. Luli pengen ibunya bacain buku. Si A cuma mikir soal makanan, 3 mangkuk nasi telur. Hang Xia ketawa, kaget dengernya. Luli ikut tertawa, ngeledek. Emangnya cuma dia doang yang mau makan 3 mangkuk? Si A cemberut, nambah target jadi 5 mangkuk, 2 buat mereka berdua. Ingat semua itu, Luli pun melahap nasi goreng telurnya. Di tengah semua kebingungan dan pertanyaan yang belum terjawab, satu hal ia tahu pasti. Ia tahu apa yang ingin ia lakukan besok. Dan itu sudah cukup. Hari dimulai dengan masuknya para pemain ke dalam game. Asisten Elf langsung mengumumkan event spesial yang lagi diadakan di Kerajaan Tefar. Event ini jadi rebutan karena ngasih XP besar, koin emas, equipment langka, dan item-item berharga lainnya. Pemain juga dianjurkan ajak teman sebanyak-banyaknya biar makin seru. Kerajaan Tefar sendiri dikenal sebagai tempat kelahiran senjata. Penduduknya jujur dan sederhana, hidup dari hasil tambang dan pandai besi karena wilayahnya penuh dengan bijih besi murni. Di atas ibu kotanya, ada pulau melayang yang dihiasi kastil tinggi dan kota kecil. Seluruh wilayah dikelilingi tembok raksasa, dan para pemain udah ngumpul di gerbang-gerbangnya, nungguin waktu masuk. Sistem ngumumin kalau waktu pendaftaran tinggal 1 menit lagi. Tapi di salah satu gerbang, seorang penjaga raksasa ngeblokir masuknya pemain. Mereka pada kesel karena pengen segera masuk, tapi penjaga itu bilang slotnya udah penuh. Luli datang, ngasih 500 koin ke si penjaga, dan langsung dibolehin masuk bareng timnya. Pemain lain protes keras, tapi si penjaga malah pura-pura nggak tahu apa-apa. Akhirnya, Luli dan timnya berhasil masuk dengan sisa waktu tinggal 9 detik. Di balik tembok, mereka langsung disambut pemandangan kerajaan yang indah, bukit hijau, hutan lebat, dan kota di tengah-tengah. A sempat bingung, karena yang dibayangin justru kerajaan yang penuh dengan besi dan mesin, bukan alam seperti ini. Tapi Luli cuek, langsung ngajak mereka bergerak ke kastil. 1 detik sebelum waktu habis, pelat besi raksasa jatuh dari langit dan nutup semua akses keluar masuk. Seluruh wilayah kerajaan pun resmi jadi zona tertutup. Salah satu pelat jatuh dekat tim Luli, bikin debu naik ke udara. A langsung mikir itu jebakan. Luna memperkirakan tinggi tembok itu bisa sampai 60 meter. A makin panik karena ingat cerita komik yang isinya raksasa pemakan manusia. Di saat itu juga,
layar besar muncul di langit, walau sinyalnya jelek banget. Dari layar itu, muncul suara seorang pria nanya, apakah mereka bisa dengar dan lihat. Seorang staf bisik-bisik di belakangnya, kasih laporan kalau alatnya baik-baik aja. Pria itu lalu memperkenalkan diri sebagai Hu Desi, Menteri Luar Negeri Tevar dan pemimpin acara. Dia mulai ceritain latar belakang event ini, dimulai dari musim semi 18 tahun lalu. Ia memuji raja yang gagah dan bijak, ratu yang memesona, dan putri mereka yang cantik luar biasa. Namun karena dijadikan terlalu panjang, asistennya buru-buru ngingetin. Akhirnya, Menteri langsung to the point, putri diculik oleh naga jahat, dan kini mereka butuh para prajurit kuat untuk menyelamatkannya. Ada 10,000 pemain yang ikut seleksi ini. Tugas mereka, ngumpulin sertifikat prajurit, yang jumlahnya bisa kelihatan di atas kepala masing-masing pemain. Sertifikat ini penting karena jadi indikator siapa yang paling layak. Tapi persaingannya ketat banget, hanya 100 dari 10,000 yang bisa lolos. Artinya, peluangnya cuma 1%. 3 cara buat dapetin sertifikat. Temukan yang tersebar di dunia game, bunuh monster, atau rampas dari pemain lain. Karena jumlahnya kelihatan di atas kepala, makin banyak punya, makin jadi incaran. Karena waktu pidatonya udah kelewat 5 menit, Menteri buru-buru nyuruh pemain baca aturan sendiri. Layar pun mati dan diganti hitung mundur. 168 jam. Pertarungan pun dimulai. Luli ngajak timnya jalan sambil diskusi strategi. Tapi belum jauh, mereka dihampiri sekelompok pemain lain yang ngajak gabung. Pemain itu mau bikin tim besar, 100 orang sekaligus, biar bisa unggul cepat. Tapi Luli dan timnya cuek. Pemain itu ngerasa diremehkan, kesel dalam hati dan janji bakal balas kalau ketemu lagi. Sempat nanya alasan Luli nolak, dan Luli langsung menjelaskan sambil ngeluarin senjatanya. Lingkaran merah muncul di bawah tim mereka. Intinya, banyaknya jumlah bukan jaminan kekuatan. Ikan tetap mangsa, sekecil apapun hiu, tetap pemburu. Setelah mereka kalahin salah satu komandan, sistem kasih hadiah acak, Godslayer Covenant, sebuah sertifikat guild level mitos, yang memungkinkan Luli buat bikin aliansi. Dengan efek bonus yang makin gede tergantung jumlah anggota, mereka makin punya keunggulan, 10 orang. Plus, 10 semua atribut, 20 orang. Kecepatan gerak dan serang naik 20%, 50 orang. Anggota level rendah. Ikut naik rata-rata, 100 orang. Bisa aktifin skill khusus buat bunuh dewa. Mereka lalu ketemu monster pertama. Seekor badak besar yang bawa 15 sertifikat. Luli langsung membunuhnya dan ngambil semua. Luna juga bergerak cepat, meloncat lewat tanaman dan ngambil 10 sertifikat dari monster lain. Bahkan bakar 5 pemain dan rampas 5 sertifikat. Mereka lalu berdiri di atas pohon, mintai seekor badak besar lain. Langsung klaim itu jadi incarannya. Tapi pas dia siap ngelempar bola api, tiba-tiba muncul cewek dari sisi bawah yang juga nyerang monster itu pakai bola api. Ledakan besar terjadi, monster mati, dan mereka bagi 2 hasilnya, masing-masing 5 sertifikat. Kesel ngerasa cewek itu nyolong monster miliknya. Tapi cewek itu juga nggak terima, nganggap dia yang nemuin duluan. Begitu sadar kalau itu cewek, dia sempat kikuk, tapi cewek itu malah makin agresif nyerang pakai bola api. Kabur, minta damai, tapi cewek itu tetap ngejar sambil nuntut sertifikatnya dikembalikan. Ledakan terus terdengar di tengah hutan. Panik, bilang dia nggak mau ngelawan cewek, tapi cewek itu tetap ngejar. Akhirnya, minta bantuan Louis, dan Louis langsung muncul sambil nempelin pedang ke leher si cewek. Akhirnya berhenti, napas ngos-ngosan. Si cewek kesal banget. Udah dituduh maling, dimaki, sekarang malah diancam pakai anak buah. Dia pun teriak manggil kakaknya. Tiba-tiba, dari sisi lain muncul siluet seorang wanita dewasa dalam bayangan gelap. Luna refleks maju dan hunuskan pedang. Tapi wanita itu udah lebih dulu mencengkram leher dan nahan serangan Luna cuma dengan 1 tangan. Di atas kepalanya ada angka 50 sertifikat. Nyaris kehabisan napas. Wanita itu terlalu kuat. Sementara itu, Louis masih nyekap adik si wanita sebagai sandera. Tapi situasinya cepat berbalik karena wanita misterius itu juga dengan santainya nahan semua anggota tim. Dia berkata, pria yang menyakiti wanita bukanlah manusia yang layak dihargai. Luna mencoba melawan, tapi seluruh kekuatannya seolah terkunci dalam genggaman wanita itu. Tahu dirinya udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi.
Dia harus ambil keputusan sekarang atau tamat. Di saat krusial itu, Luna langsung aktifin kemampuan Starlight-nya. Pedang yang tadi nyaris nempel di wajah wanita misterius itu tiba-tiba bersinar terang. Cahaya itu bikin lawannya refleks nutup mata dan tanpa sadar ngelepasin cengkramannya. Luna nggak buang waktu. Dia langsung bebasin diri dan tebas pedangnya, ninggalin jejak cahaya biru yang ngilang di udara. Sambil terus menghindar dari serangan balik, dia nyerang dari berbagai arah, maksa lawannya mundur. Tapi pas Luna udah mulai ngedominasi, si wanita malah berhenti dan siap lawan balik. Dengan satu tendangan cepat, dia nahan serangan Luna. Benturan dua kekuatan itu nyemburin dua kilatan cahaya terang. Luna pun harus mundur beberapa langkah. Wanita itu sempat muji teknik Luna, dan Luna sendiri ngerasa kalau dia punya keunggulan dalam kekuatan dan kecepatan. Tapi dia juga sadar, kemenangan butuh lebih dari sekadar kekuatan. Dia harus bisa bikin lawannya bikin kesalahan, lalu manfaatin itu. Dengan satu tebasan tajam, Luna ngeaktifin teknik Moonsault. Gelombang berbentuk bulan purnama meluncur deras dari pedangnya. Gelombang itu nebas batang pohon dalam sekejap. Si wanita lompat buat ngindar, dan Luna langsung sadar kalau itu adalah celahnya. Dia nyerbu waktu lawannya masih di udara. Tapi wanita itu ternyata gercep, mendarat dengan cepat dan berjongkok sambil naruh Faye di depannya. Luna langsung ragu buat nyerang, dan itu jadi momen yang dimanfaatin lawannya buat nendangnya keras. Luna terpental dan jatuh ke arah Luli. Untung Luli sigap dan berhasil nangkep Luna tepat waktu. Dia nanya keadaan Luna, dan Luna cuma bisa batuk sambil minta maaf karena gagal nyelamatin Faye. Tapi Faye malah nyuruh mereka berhenti. Katanya, kakaknya itu dulunya pemain profesional. Jadi, mereka bertiga nggak bakal sanggup lawan dia. Luna bangkit lagi, ngarahin pedangnya, bersikeras buat nyoba lagi. Tapi Faye tetap pesimis, yakin hasilnya nggak bakal berubah. Tiba-tiba, sang kakak angkat tangan, nyuruh Faye berhenti. Dia bilang gak mau nyakitin adiknya. Tapi matanya sekarang tertuju ke Luli. Dialah yang pengen dia lawan. Luli langsung maju sambil nyerahin Faye ke Luna, nyuruhnya istirahat dulu. Luna peluk Faye dan bilang ke Luli buat hati-hati, lawannya terlalu kuat. Faye teriak ke kakaknya, nyuruhnya bertarung sepenuh hati. Begitu Luli mendekat, si wanita ngebentuk semacam kandang di sekeliling mereka dan tersenyum puas. Dia seneng dapat lawan yang punya tekad kuat. Katanya, ini lumayan juga, Luli dikasih nilai 10 poin. Setelah melepaskan leher A yang udah hampir kehabisan napas, wanita itu langsung ngelangkah ke arah Luli. Keduanya berdiri berhadapan dan pertarungan pun dimulai. Mereka saling terjang, senjata mereka saling bentrok, nyemburin kilatan cahaya yang nyalain hutan. Gerakan mereka cepat banget, muterin arena pertempuran tanpa henti. Mereka sempat berhenti sebentar, saling tatap, lalu kembali nyerang. Kali ini, ledakan keras mengguncang pohon-pohon dan tanah berhamburan. Angin kencang ngelambain ranting dan daun. A sampai harus nutup wajahnya dari hempasan angin. Dalam hati dia ngakuin kalau wanita itu benar-benar sadis, bahkan bisa ngimbangin kakaknya. Faye sendiri udah nutup mata karena angin terlalu kencang. Dalam benaknya, Faye mulai mikir, apa pria ini beneran sekuat itu? Soalnya ini pertama kalinya sang kakak bertarung selama ini. Kalau terus begini, dia khawatir hasilnya bakal buruk. Di sisi lain, Luna mulai menganalisis gaya bertarung mereka. Menurutnya, dua-duanya adalah master kelas atas dengan gaya unik masing-masing. Jangu, si pria, punya teknik yang tenang dan presisi. Gerakannya hemat, efisien, khas pemain profesional sejati. Ledakan lain terdengar dari arah hutan. Tanda kalau pertarungan mereka masih berlangsung sengit. Akhirnya, mereka berhenti. Si wanita ngasih tambahan 10 poin dan bilang kalau Luli lulus ujian. Tapi dia masih punya satu pertanyaan aneh. Apa Luli bisa nerima cewek yang lebih tinggi dari dia? Luli langsung kaget dan bingung dengar pertanyaan itu. Faye udah mulai kesal dan ngingetin janji mereka. Gak akan pacaran sama orang dari dunia maya. Luna malah nyeletuk, itu artinya dia lagi ngelamar? Wanita itu cengar-cengir, menjilat bibirnya dengan gaya genit, dan bilang kalau insting keenamnya nggak pernah salah. Menurutnya, Luli adalah tipe cowok berkualitas tinggi dengan skor di atas 80. Dia nggak bisa lewatin kesempatan ini. Setelah 10 tahun hidup buat game dan juara di banyak turnamen, dia nggak pernah ngerasain cinta. Tapi sekarang, dia jatuh cinta. Dia pengen mencintai. Menurut pengalaman dia, dari 1,000 love games, cowok ini beda. Dia nunjuk ke tanah dan ngehentak, nyiptain retakan besar yang ngarah ke Luli, lalu nanya, apa mereka bisa pacaran online dan biarin perasaan itu tumbuh jadi cinta manis?
Tapi Luli dingin banget. Dia hindarin retakan itu dan jawab, dia menolak. Luli mendarat pas banget di dekat kandang tempat A dikurung. Si wanita langsung diem, shock karena ditolak. A yang gak ngerti situasi malah minta dicubit karena ngerasa ini pasti mimpi. Luli, tanpa banyak omong, nebas kandangnya dan nyuruh A diem aja. Tapi A masih sempat bilang, dia belum pernah jatuh cinta. Tapi wanita itu kayaknya cocok banget buat dia. Itu bikin wanita itu makin semangat. Dia langsung nyerocos, nuduh Luli belum pernah jatuh cinta karena sombong. Tambah 10 poin, dan kalau Luli masih polos, tambah 50 poin langsung. Jantungnya berdetak kencang kayak ditembak panah cinta beneran. Inilah yang dia sebut cinta sejati. Tiba-tiba, Faye teriak keras. Kakaknya benar-benar kena tembak. Dan ternyata, itu bukan perumpamaan. Sebuah anak panah beneran nancep di bahu wanita itu. Dia langsung celingukan, bingung siapa yang nyerang. Angin makin kencang. Dari balik pepohonan, satu persatu pemain lain mulai muncul. Mereka semua udah mengepung arena. Dan yang bikin deg-degan, mayoritas dari mereka punya 5-12 sertifikat. Sementara yang paling kuat bahkan nyentuh angka 74. Salah satu dari mereka yang paling kuat, dengan senyum lebar di wajahnya, menganggap kemunculan kelompok baru sebagai kesempatan. Ia meminta agar perempuan dengan sertifikat terbanyak diberikan padanya, sementara yang lain disusun berdasarkan prioritas. Luli langsung bersiaga dan menyuruh A untuk mengirim sinyal ke rekan-rekan mereka. A yang panik langsung bergerak. Tapi kakak si gadis malah marah besar. Menurutnya, semuanya hancur karena ulah mereka, dan sekarang mereka semua hanya tinggal menunggu mati. Sang adik dengan suara cemas bertanya apakah sang kakak bisa melindunginya. Luna hanya mengangguk, memberi dukungan diam-diam. Tapi belum sempat apa-apa, zona mulai menunjukkan perubahan aneh. Sinar merah menyala dari hutan, menembus langit, terus tumbuh cepat sampai menutupi seluruh area. Keadaan langsung kacau, semua orang panik, bingung dari mana datangnya cahaya itu. Sebuah layar raksasa muncul di langit, menggantung tepat di perbatasan zona merah. Para player langsung terdiam, terpaku melihat layar itu. Di layar, asisten menteri muncul, membisikkan kabar bahwa event Ambil Biru, Hindari Merah telah resmi dimulai. Sementara suara menteri sendiri terdengar kesal dari balik layar, mengeluh bahwa suasana terlalu berisik dan dia sebenarnya lagi tidur. Asistennya akhirnya mengambil alih dan membaca aturan. Ia menyebut bahwa event ini dibuat untuk menguji ketahanan dan kemampuan adaptasi para pejuang di kerajaan Tefar. Zona biru akan berisi power-up, perlengkapan langka, dan hadiah spesial. Sementara zona merah penuh dengan hukuman acak, bisa ledakan, teleportasi ke lokasi lain, atau kejutan-kejutan lain yang terus berubah. Begitu pengumuman selesai, layar pun lenyap. Suasana langsung kacau. Para player berhamburan ke segala arah. Ketika seseorang menyadari bahwa mereka berada di zona merah, kepanikan pun memuncak. Tak ada waktu buat mikirin yang lain, semua fokus menyelamatkan diri sendiri. Sistem mengumumkan bahwa area ini akan terkena hukuman secara acak, termasuk pemindahan ke lokasi tak dikenal. Setiap player mulai disorot cahaya merah. A bertanya pada kakaknya apa yang harus dilakukan. Luna menjawab kalau udah terlambat buat kabur. Sementara Luli memberi arahan, kalau nanti mereka teleport bareng, fokus aja ngumpulin sertifikat pejuang dan menuju zona tengah untuk bertemu di sana. Detik berikutnya, cahaya merah di langit menyala dan teleportasi acak aktif. Waktu terus berjalan, event menyisakan 152 jam dengan 8.087 peserta tersebar di lokasi yang tak diketahui. Di hutan kecil, ledakan menggetarkan udara. Kakak si gadis udah membabat habis semua player yang menghalangi jalannya. Korban terakhirnya kini mundur ketakutan, memohon belas kasihan, tapi sang kakak tak tertarik mendengar. Walau pria itu berusaha menyuap, dia tetap melangkah maju. Sarung tangan bajanya memercikkan api sebelum melayangkan pukulan telak yang menghantam pria itu hingga terpental ke pohon. Setelah semua itu, total sertifikat pejuangnya kini mencapai 231. Tapi pikirannya tak tenang. Ia bergegas kembali ke hutan, menyesal karena belum sempat bertukar nama. Menurutnya, gadis itu pasti punya nama indah. Ia bahkan mulai membayangkan nama anak mereka kelak. Di sisi lain kerajaan, A dan si gadis mulai akrab. Api menyala lembut di sekitar mereka saat berjabat tangan. A memperkenalkan diri, lalu bertanya nama si gadis. Gadis itu hanya tertawa dan menyebut ID-nya, "Too spicy for you,"
Tapi cukup panggil dia Chile, A langsung menebak bahwa dia pasti suka makanan pedas, dan ternyata benar, dia dari Sichuan. Percakapan mereka terus mengalir. Chile mengaku kaget bisa secepat itu akrab dengan seseorang yang baru saja ia lawan. Bahkan, 10 menit lalu mereka masih bertarung habis-habisan. Begitu teleportasi selesai, mereka muncul di tempat yang sama dan langsung bertarung. Chile bersumpah keras bahwa karena mereka muncul bareng, maka takdir A adalah mati tersiksa. A cuma bisa menghela napas, merasa semua ini konyol. Dia bahkan udah memujinya berkali-kali, tapi wanita ini nggak mau dengar. Ia sempat berpikir bahwa wanita gila ini bakal terus mengejar dan mukulin dia tanpa henti. Maka, A akhirnya mencoba pendekatan lain. Ia memanggilnya kakak dan bilang bahwa ini semua cuma salah paham. Mereka perlu ngobrol, bukan bertarung. Chile tetap ngotot, menuntut sertifikat pejuang tanpa penjelasan apapun. Tapi saat A tiba-tiba senyum dan tanya apakah dia tertarik pada kakaknya, Chile langsung terdiam. A menawarkan untuk tukeran info soal kakaknya supaya bisa ngegosip bareng. Chile kaget bukan main, gak nyangka diajak gibah dalam situasi kayak gitu. Tapi akhirnya mereka duduk bareng di batang kayu, ngobrol sambil ketawa-ketawa. Di satu titik, A merasa udah terlalu larut. Dia bilang mereka harus cari kakaknya, tapi Chile malah bilang, lebih baik cari kakaknya A dulu. A menolak, bilang wanita harus didahulukan. Tapi Chile tetap kukuh, percaya kalau mereka udah ketemu kakaknya A, maka kakaknya dia pasti akan muncul juga. Di tempat lain, Luna muncul di tepi danau besar. Bulan menggantung tinggi, memantulkan cahaya ke bunga malam yang berkilau indah. Dia mencoba membuka peta, tapi gagal. Sistem komunikasi dan navigasi tampaknya sedang nonaktif. Ia sadar ini akan makin sulit. Menemui A dan Jangu sekarang hampir mustahil. Kesendirian menghantam dirinya lagi. Tatapannya tertuju ke air tenang yang memantulkan cahaya bulan. Ingatannya kembali ke masa lalu, saat sang ayah berkata bahwa dia harus menang dan jangan mempermalukan keluarga. Saat itu dia hanya bisa mengangguk. Ayahnya tak pernah menatap langsung ke wajahnya, tapi dia yakin bahwa di balik sikap dinginnya, sang ayah tetap peduli. Kenangan pahit dari laboratorium muncul, tubuhnya terhubung ke kabel, rasa sakit yang terus menghantam, tapi dia bertahan. Dia lalu berkata dalam hati kepada ibunya, bahwa dia akan berusaha semampunya dan menjaga diri baik-baik. Jadi, ibunya tak perlu khawatir. Namun, saat tenggelam dalam kenangan itu, suara tetesan air membuyarkan pikirannya. Ia membeku di tempat. Dari balik permukaan danau, muncul tangan raksasa. Sesosok monster keluar perlahan dari dalam air, bertubuh besar dengan 3 pasang kaki dan kekuatan sebanding 999 sertifikat pejuang. Kemunculannya menciptakan cipratan besar, membuat air jatuh seperti hujan ke pepohonan dan semak-semak di sekitarnya. Sementara itu Luli sedang menghadapi lawan lain di hutan. Bekas pertempuran terlihat jelas di tanah. Lawannya menertawakannya, memuji kekuatan Luli tapi tetap sombong, mengklaim bahwa dirinya lebih kuat. Tapi Luli hanya diam, dahi berkerut, siap menuntaskan pertarungan dengan tenang. 2 jam sebelumnya, cahaya terang muncul di hutan. Dari situ, Luli muncul seorang diri. Dengan tangan di saku dan tatapan kosong ke langit, dia menyadari satu hal, kayaknya cuma dia yang ditransfer ke sini, timnya nggak kelihatan sama sekali. Tapi dia nggak panik, soalnya dia tahu mereka bisa jaga diri masing-masing. Fokusnya sekarang cuma satu, dapetin sertifikat prajurit sebanyak mungkin. Jubah transparan yang dia pakai nambahin atributnya, tapi kemampuan tembus pandangnya bakal hilang kalau dia nyerang atau diserang. Nggak butuh waktu lama buat dia mulai berburu. Monster liar pertama langsung dia habisin. Nggak puas cuma lawan monster, dia juga mulai incar pemain lain dan ngerebut sertifikat mereka. Di salah satu titik, dia nemuin 2 pemain yang lagi bingung, berdiri di samping monster yang udah lelah. Nggak tahu siapa yang bakal ambil sertifikat. Tapi sebelum mereka mutusin apa-apa, Luli udah nyelesain semuanya dengan 1 ayunan pedangnya. Nggak kasih kesempatan. Lanjut, dia melompat dari dahan ke dahan, mikirin taktik. Monster yang pegang sedikit sertifikat itu lemah, tapi makin banyak jumlah sertifikatnya, makin susah juga lawannya. Sekarang dia udah kantongin 226 sertifikat. Dia masuk lagi ke mode tak terlihat dan ngerancang strategi paling efisien. Targetin pemain yang baru aja habis-habisan lawan monster. Di dekat lapangan kecil, 2 pemain lagi bertarung lawan monster yang pegang 70 sertifikat. Salah satu dari mereka, cewek, ngasih buff ke partnernya yang maju dengan pedang. Tubuh dan pedangnya diselimuti aura ungu. Dan dalam satu tebasan, kepala monster langsung copot.
70 sertifikat itu langsung nambahin total mereka jadi 110. Cewek itu kelihatan seneng dan bangga sama partnernya, yang dia panggil Hasha. Katanya dia ngerasa aman kalau bareng Hasha. Hasha senyum santai, ngeliatin pedangnya yang tajam. Cewek itu bahkan sempat meluk lengannya sambil bilang kalau sekarang helm lagi tren. Tapi mereka nggak sadar, dari balik bayangan, Luli udah makin dekat. Sayangnya, kecepatannya mendadak meningkat dan bikin dia ketahuan. Cewek itu langsung noleh, dan di saat itu juga, Hasha ngelepas genggaman tangannya. Cewek itu jadi kehilangan keseimbangan dan langsung terekspos ke arah Luli. Tubuhnya mulai memudar, panggil Hasha dengan panik, tapi cowok itu malah diam dan fokus ke Luli. Tatapannya tajam, nanya siapa Luli dan apa dia tahu akibat dari tindakannya. Tapi Luli nggak ngejawab, cuma berdiri dan menatap balik. Dalam sekejap, dia melesat ke depan. Hasha, cepat mundur, hindarin benturan. Dia langsung balas serangan, ngelepas gelombang energi dari pedangnya. Tapi Luli udah muncul di belakangnya. Hasha buru-buru nyerang balik, tapi sosok Luli udah lenyap lagi dari pandangan. Dengan emosi naik, Hasha mulai ngerasa nggak yakin apa Luli itu manusia atau bukan. Tapi saat dia lengah sedikit, Luli nongol lagi dari belakang, lompat ke udara, dan ngeluncurin serangan bertubi-tubi dari atas. Hasha kelempar ke udara, dan Luli langsung mendarat buat ngasih serangan pamungkas. Pertarungan selesai, dan jumlah sertifikat Luli sekarang naik jadi 354. Tiba-tiba, dari sisi lapangan, muncul seorang pemain lain. Dia bertepuk tangan sambil muji penampilan Luli. Luli langsung siaga. Dia heran, gimana caranya orang ini bisa muncul tanpa ketahuan. Anehnya, pemain ini nggak punya sertifikat sama sekali. Dengan senyum santai, orang itu naruh tangan di gagang pedang dan ngaku kalau Luli baru aja ngerampas buruannya. Jadi, sekarang giliran Luli yang jadi target. Dalam sekejap, mereka berdua saling melesat dan mulai bertarung. Kilatan merah dari senjata Luli ketemu sama percikan biru dari pedang lawannya. Pertarungan cepet banget, melintasi lapangan dengan dentuman logam terus-menerus. Lawan Luli terus nyerang tanpa ampun, sementara Luli bertahan mati-matian. Tiap kali pedang mereka beradu, percikan api nyebar kemana-mana. Cowok itu tampak nikmatin pertarungan ini, bilang kalau ini seru banget. Sampai di satu titik, Luli nyerang tajam ke depan pakai skill ledakan dan ayunan kuat. Serangannya bikin lawannya terpental ke udara. Tapi begitu mendarat, cowok itu langsung balik nyerang sambil bilang kalau serangan tadi nggak ngaruh. Dia tersenyum tipis, ngajak Luli buat nyoba lagi. Tiba-tiba, muncul siluet biru seekor serigala gede di belakangnya. Mata merahnya menyala terang, dan angin keras langsung berembus. Luli langsung mundur. Si cowok ngarahin pedangnya ke Luli dan nyuruh si serigala buat nyerang. Suara auman menggelegar dilepas, ngebentuk gelombang energi yang bikin Luli terpental. Suara keras bergema di hutan, tanah di sekitarnya sampai pecah dan terbakar. Cowok itu tertawa puas, nyatain kalau Luli memang kuat, tapi dia lebih kuat. Dengan ekspresi percaya diri, dia bahkan ngejilat bibir sambil nekenin hal itu. Luli mulai mikir, ini mungkin lawan terkuat yang pernah dia temui, tapi anehnya, dia nggak punya sertifikat, nggak ada untungnya ngalahin dia. Keduanya saling diam, nggak ada yang nyerang. Seolah-olah nunggu momen berikutnya. Cowok itu senyum lebar, kenalin dirinya sebagai Funga. Dia ngajak Luli buat nyebut namanya juga. Luli diam sebentar mikir. Lalu akhirnya jawab, Jang Yu. Funga ngulang nama itu pelan, lalu ngajak bertarung, kayak ini bakal jadi pertarungan terakhir mereka. Pertarungan brutal terjadi di tengah hutan, antara dua makhluk yang saling mengintai seperti pemangsa. Luli, seperti ular berbisa yang gesit dan mematikan, berhadapan langsung dengan Funga, sosok liar yang menyerupai serigala ganas. Tubuh mereka melesat di antara pepohonan, menciptakan ledakan warna dan suara saat pedang mereka beradu. Setiap gerakan mereka begitu cepat dan penuh tekanan, sampai tanah di bawah kaki mereka ikut retak oleh benturan kekuatan yang luar biasa. Luli mencoba memancing Funga ke dalam hutan. Ia sadar, musuh yang dihadapinya bukan manusia biasa, tapi binatang buas yang tak pernah lelah mengejar. Dalam pelarian itu, ia melancarkan serangan bertubi-tubi, namun Funga dengan lincah menghindar dan membalas dengan senyuman tipis. Ia mulai menyadari betapa berbahayanya Luli, yang menyimpan bisa mematikan layaknya ular siap menggigit kapan saja. Tiba-tiba, Funga menerkam dari atas, menganggap Luli sudah masuk perangkap. Tapi Luli punya kejutan sendiri. Dengan kilatan merah menyala di tangan,
Ia menciptakan ledakan besar yang membelah tanah dan menghentak udara, sampai-sampai burung-burung berhamburan ketakutan. Tak jauh dari sana, sekelompok pemain mendeteksi ledakan tersebut. Komandan mereka segera memerintahkan untuk berhenti. Suasana langsung jadi tegang. Tanpa banyak bicara, ia mengutus salah satu anggotanya, si nomor 3, untuk menyelidiki. Yang lain diminta tetap waspada dan lanjutkan perjalanan. Sementara itu, suara gemuruh dan teriakan burung masih menggema di tempat pertempuran. Luli dan Funga kembali berdiri berhadapan, dikelilingi debu dan pohon-pohon yang terbelah. Di tengah keheningan itu, Luli mulai menemukan celah. Ia menyadari kalau Funga kurang cocok untuk pertarungan jarak jauh. Jika ia bisa bertahan dan bermain sabar, stamina musuhnya pasti akan terkikis perlahan. Tapi Funga justru tampak menikmati pertarungan ini. Ia kembali melompat dan menyerang dari udara. Mereka bentrok sekali lagi. Dan kali ini darah menyembur dari tubuh Funga. Tapi ada yang aneh. Luli merasakan aura gelap yang berubah di sekelilingnya. Tiba-tiba, Funga muncul dengan kecepatan yang gila, diselimuti kilatan ungu dan tekanan yang makin berat. Serangan Funga berikutnya membuat Luli terpental dan menghantam batang pohon. Ia baru sadar, semua kesalahan yang dibuat Funga sebelumnya ternyata hanyalah umpan. Makin sekarat, musuhnya justru makin kuat. Dan, dugaan itu langsung dikonfirmasi. Funga, dengan bangga, mengungkap bahwa setiap 1% HP yang hilang akan meningkatkan kekuatan serangannya sebanyak 1%. Tapi efek itu akan hilang kalau HP-nya pulih. Setelah delay singkat, Funga kembali menyerang, kali ini dengan aura ungu yang makin mencolok. Raungan keras terdengar, debu dan asap menyelimuti area pertarungan. Dari balik kabut, Luli akhirnya muncul, berlari menjauh sambil berpikir keras. Lawannya jelas bukan petarung biasa. Skill pasif Funga kemungkinan besar berasal dari drop langka milik bos level tinggi. Kalau situasi terus begini, Luli harus memikirkan strategi baru. Dia mungkin harus mengaktifkan skill pasifnya sendiri. Pertarungan membawa mereka ke tebing dekat air terjun besar. Jejak langkah Luli menuntunnya ke depan, tapi ia langsung disambut oleh kawanan monyet monster, masing-masing membawa 5 sertifikat warrior. Tanpa ragu, ia langsung melancarkan serangan. Dengan skill Hunter's Sharp Strike, ia menyapu semua musuh dalam satu rentetan combo yang sukses mencapai 26 hit. Funga, yang baru muncul dari semak, hanya bisa terpana melihat efektivitas serangan Luli. Tapi belum sempat berpikir panjang, Luli langsung menyerangnya. Pertarungan kembali memanas. Suara dentingan pedang mereka bergema, sampai akhirnya sebuah ledakan besar menghentakkan area pertempuran. Setelah debu mereda, Luli tampak frustasi. Ia tak percaya Funga masih bisa bertahan dari skill pamungkasnya. Tapi Funga tetap tenang. Ia mengenali skill itu sebagai Hunter's Sharp Strike, serangan pamungkas yang harus dihindari dengan kecepatan maksimal sebelum kombonya selesai. Funga tahu ini dari peringatan komandan dulu. Jika musuh memakai skill itu, jangan beri kesempatan untuk menyelesaikannya. Pertarungan tadi dianggap menyenangkan oleh Funga. Meski tidak bisa menghabisi Luli dalam satu serangan, tapi setidaknya serangan barusan cukup untuk mengaktifkan skill pasifnya. Ia menyebut nama Luli dan menyatakan bahwa akhir dari pertarungan ini sudah jelas. Luli terdiam, menunduk, dan memejamkan mata. Baginya, ini bukan sekadar duel biasa. Ini tentang harga diri. Saat ia membuka mata kembali, percikan merah mulai muncul di sekitarnya. Potongan-potongan tanah terangkat oleh energi yang membara. Ia sadar, dirinya belum boleh kalah, belum sekarang. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah Luli, membuat Funga harus melindungi matanya. Ia mulai merasa cemas, menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Aura Luli meningkat drastis, dan itu bukan pertanda baik. Tapi bukannya takut, Funga malah tertawa. Ia mengakui bahwa ini benar-benar keren, membuat darahnya mendidih karena semangat bertarung yang membara. Sementara itu, nomor 3 yang bersembunyi di kejauhan tersenyum pelan. Ia menarik busur dan membidik, sambil berbisik bahwa komandan sedang buru-buru dan bisa ngamuk kalau telat. Tapi, demi sesama saudara, biar dia bantu sedikit saja. Pertarungan antara Luli dan Fia kembali memanas. Tapi sebelum keduanya sempat menyerang lagi, sosok bernama nomor 3 tiba-tiba muncul dari balik semak dan menembakkan Shadow Arrow dengan kecepatan kilat. Panah itu melesat seperti petir, membelah udara, dan menancap tepat di bahu Luli. Tubuh Luli terpental keras, dan Fia sempat terdiam, kaget dengan kejadian mendadak itu. Fia langsung menoleh, mencari tahu siapa pelakunya. Dari balik pepohonan,
Nomor 3 muncul dan bilang bahwa dia hanya ingin membantu. Fia bingung, mempertanyakan kenapa orang itu bisa tiba-tiba ada di sana. Tapi tanpa banyak pikir, ia langsung meluncurkan jurus Misty Wolf, semburan energi ungu terang yang langsung menghantam Luli dan membuatnya makin terpental jauh. Seekor serigala bayangan muncul di belakang Fia, dan dengan satu komando, hewan itu meraung, melepaskan gelombang kejut yang memperkuat serangan sebelumnya. Luli tak sempat bertahan. Ia terlempar dari tebing, melepaskan pedangnya, dan saat tubuhnya jatuh bebas, rambutnya berubah putih. Beberapa detik kemudian, tubuhnya menghantam danau di bawah sana, menciptakan cipratan besar. Nomor 3 dan 4 berdiri di tepi tebing, menatap ke bawah. Nomor 3 terlihat tenang, bahkan menyayangkan kalau jumlah sertifikatnya tak bertambah. Fia masih terdiam, tapi akhirnya membuka suara, meragukan apakah Luli benar-benar sudah mati. Nomor 3 hanya menyeringai, menyindir apakah Fia sengaja membiarkan Luli lolos. Fia langsung menyangkal keras, tak terima dibilang seperti itu. Tapi nomor 3 makin menjadi-jadi. Ia mempertanyakan alasan Fia menggunakan teknik Shadow Wolf di akhir, lalu menawarkan kalau daging buruan itu tak disukai, bisa saja diberikan ke dirinya sebagai saudara ketiga. Fia langsung murka, menyerangnya. Tapi nomor 3 menangkis sambil tertawa, menyebut semuanya hanya lelucon. Ia kemudian mengingatkan kalau mereka harus segera pergi. Master tua tak bisa dibiarkan menunggu. Fia terlihat kesal, merasa nomor 3 terlalu cerewet, tapi ia tetap tenang, menyimpan rasa jengkelnya dalam hati. Ia berjanji, nanti mereka harus benar-benar menentukan siapa yang paling unggul. Sementara itu, A dan Chile sedang berjalan berdua menyusuri hutan gelap. Mereka tertawa santai. Chile sempat menggoda, menyebut kakaknya bukan cuma tampan dan ideal, tapi juga pintar. A hanya senyum-senyum, menjelaskan dalam logat mereka ada istilah untuk menipu seseorang agar percaya bahwa ia anak seseorang. Tiba-tiba, semak-semak di depan mereka bergerak. Seekor goblin muncul, membawa 35 sertifikat. A langsung memunculkan api di tangannya dan bersiap melindungi Chile. Tapi Chile justru mendorongnya, menyuruh A berlindung di belakangnya. Dengan tangan terentang, ia menciptakan tornado api yang langsung melahap monster itu dalam sekejap. Setelah semuanya selesai, Chile mengelap tangannya dan bilang urusannya beres. Ia menatap A yang masih duduk di tanah. Dengan wajah malu, A bilang tadi cuma terpeleset. Chile menolongnya berdiri, lalu mereka lanjut ngobrol soal asal-usul. A mengucapkan terima kasih dan dalam hati mengakui bahwa momen ini terasa seperti kencan pertama yang sebenarnya belum pernah ia rasakan. A lalu mengajak ngobrol tentang dirinya. Chile bilang kalau ia baru lulus kuliah, dan A menganggap itu usia yang pas banget. Chile sedikit heran, tapi saat ditanya jurusan, ia menjawab, animasi. A langsung membunuh goblin lain, dan meraup 25 sertifikat, sambil bilang kalau dia juga suka anime. Ia kagum, karena Chile belajar hal yang ia sukai, dan bahkan bisa menciptakan anime sendiri. Dalam hati, A merasa harus terus memuji. Siapa tahu bisa bikin percakapan makin berkembang. Tapi reaksi Chile malah bikin suasana berubah. Ia tiba-tiba terdiam sambil mencekik goblin yang tertangkap. Dengan suara pelan, ia bertanya, apakah A iri? Lalu ia menampar goblin itu, meluapkan rasa frustasinya. Katanya, dulu saat masuk kuliah, ia dipenuhi semangat dan cinta terhadap dunia ini. Tapi ternyata, nonton anime dan bikin anime itu dua dunia yang berbeda. Ia melanjutkan, dalam 1 detik anime, ada 24 frame. Untuk 1 detik aja, minimal harus gambar 8-12 gambar. Itu berarti 480-720 gambar untuk 1 menit, dan bisa tembus 7.000 gambar untuk 10 menit. Setelah lulus dan ikut wawancara kerja, ia baru tahu bayaran per gambar cuma beberapa dolar. Mending jual nasi goreng di pinggir jalan. A hanya bisa senyum kaku. Ia sadar kalau topik obrolan ini terlalu kelam, dan merasa harus cepat-cepat menenangkan suasana. Ia bilang hidup memang sulit, tapi percaya industri ini akan terus berkembang. Hening pun menyelimuti hutan, hanya suara angin yang mengisi kekosongan. Hingga akhirnya Chile membakar habis goblin yang ia cengkram, membiarkan asapnya membumbung tinggi ke langit. Mereka melanjutkan perjalanan dalam keheningan. Chile hanya menunduk, tatapannya suram. A bingung harus ngapain. Dalam hati, ia merasa suasana sudah makin canggung. Semua saran dari internet rasanya sia-sia. Ia butuh bantuan. Ada yang bisa selamatkan situasi? Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, mereka tiba di danau dekat air terjun. Di sana,
seekor monster raksasa berbentuk putri duyung sedang menikmati cahaya bulan. Monster itu memiliki 299 sertifikat. A langsung siaga. Bertanya-tanya makhluk apa ini. Monster itu menoleh. Separuh tubuhnya terlihat sudah kering dan membusuk. Ia membuka mulut lebar-lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam, lalu menjerit keras. A dan Chile menutup telinga, menahan rasa sakit. A berusaha memperingatkan Chile untuk kabur, tapi sudah terlambat. Chile jatuh lebih dulu, disusul A. Keduanya pingsan. Sang monster pun mengayunkan tangannya. Benang-benang ungu mulai menari di udara, sebuah teknik jahit supernatural. Dengan perlahan, monster itu menyatukan tubuh A dan Chile, menjahit tubuh mereka jadi satu. Mereka tidak tahu di mana mereka berada, dan dengan tubuh refleks berdiri, keduanya mulai saling memanggil, mencoba memahami situasi. Tapi suasana hening berubah drastis saat sesosok makhluk muncul dari balik air. Sosok itu, Putri Duyung. Ia menyambut mereka dengan senyum lebar, membuka tangan seolah memamerkan sesuatu yang baru. Katanya, penampilan baru mereka sangat cocok, lebih indah dari sebelumnya. Tapi Chile langsung menyadari sesuatu yang gak beres. Ia yakin, makhluk ini adalah monster. Si pria pun bertanya apa yang sudah dilakukan makhluk itu pada mereka. Putri Duyung itu hanya tertawa, lalu perlahan bergeser ke samping, memperlihatkan pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Dari bawah permukaan air, muncul sesosok raksasa gabungan antara ikan, tentakel, dan wajah-wajah manusia. Pemandangan itu bikin keduanya membeku. Putri Duyung menunjuk ke arah monster itu, bilang mereka semua bisa bermain bersama. Chile refleks loncat menjauh. Jijik. Pria itu juga panik, dan bilang mereka harus kabur secepat mungkin. Tapi saat mencoba bergerak, tubuh mereka malah jatuh ke air. Chile mulai panik. Kenapa tubuhnya nggak bisa digerakkan? Mereka mulai sadar, ada yang aneh dengan tangan mereka. Saat melihat lebih dekat, mereka terkejut, tubuh mereka ternyata menyatu. Setengah tubuh dikendalikan oleh Chile, dan setengah lagi oleh pria itu. Dalam kebingungan, pria itu secara nggak sengaja menyentuh bagian yang nggak seharusnya. Chile langsung murka, mencengkeram tangannya dan memarahinya habis-habisan. Tapi sebelum sempat menjelaskan, arus air tiba-tiba mulai menarik mereka ke tengah danau. Putri Duyung itu tertawa lagi, mengatur arus air seolah semuanya hanya permainan. Dia bilang gak perlu teriak-teriak, tapi si pria tahu mereka harus cepat-cepat kabur sebelum semuanya terlambat. Chile mencoba bergerak ke kanan, tapi karena tubuh mereka nyatu, si pria malah menarik ke kiri. Koordinasi mereka kacau balau. Chile mulai frustrasi, kalau bangkit aja gak bisa, gimana caranya kabur? Sementara itu, monster besar makin dekat dan arus air makin kuat. Mereka harus cari cara. Si pria dapat ide, dan bilang Chile jangan bergerak dulu, dia bakal ambil inisiatif. Dengan kekuatan apinya, dia tembakkan semburan ke bawah. Ledakan itu bikin tubuh mereka melambung ke udara. Putri Duyung terkejut dan panik melihat api. Dia benci api. Dia coba memadamkan dengan semburan air, tapi pria itu lincah menghindar. Chile yang khawatir berusaha bantu. Dia menyalakan apinya sendiri dan mengarahkannya ke samping. Mereka melayang di udara, berputar menjauh dari serangan. Pria itu sempat mengeluh, dia sudah bilang jangan gerak, biar dia yang urus. Tapi Chile ngerasa dia lamban banget, tadi hampir kena. Pria itu membela diri, ngendaliin 1,5 badan itu susah banget. Chile langsung naik lebih tinggi, bilang kali ini dia yang mulai. Dia mengumpulkan energi dan memanggil meteor api dari langit. Serangan itu menghantam air dan mengenai monster serta si Putri Duyung. Jeritan terdengar. Panik. Putri Duyung membentuk perisai air dan mengarahkan serangan balik. Dia teriak penuh amarah, bersumpah akan menenggelamkan mereka dan menjahit mereka kembali. Teknik penjara air dikeluarkan, dan 2 arus besar air meluncur cepat, langsung menangkap mereka berdua dalam gelembung besar. Udara makin tipis, mereka mulai sesak. Di tengah keputusasaan, masing-masing mulai menyalahkan satu sama lain. Chile ngerasa mereka nggak nyambung. Sementara pria itu kesel karena Chile terlalu keras kepala. Tapi di balik semua itu, ada pikiran lain. Chile berharap mereka bisa kerjasama. Dan si pria, di tengah semua kekacauan, justru merasa Chile itu imut. Saat mereka saling menatap, seberkas cahaya muncul di antara telapak tangan mereka. Tangan pun saling menggenggam, dan ledakan api besar menghancurkan penjara air. Mereka mendarat di tanah dengan napas memburu. Pria itu bilang, kali ini, kalau Chile mau ngelakuin sesuatu, bilang dulu.
biar dia bantu. Chile setuju. Kalau gitu, pria itu juga harus terbuka, biar bisa kerja sama bareng. Putri Duyung melihat semua itu dan langsung naik pitam. Dia keluarkan benang sihir untuk menyatukan mereka lagi, tapi keduanya bergerak gesit, berputar ke kanan, lalu lari ke kiri. Saat benang hampir menyentuh, mereka aktifkan api buat dorong tubuhnya, membuat gerakan zigzag cepat. Chile malah ketawa di tengah kekacauan, bilang ini rasanya kayak lagi nari. Pria itu juga mikir hal yang sama, bahkan sempat minta sistem asistennya buat nyalain musik. Asisten peri muncul dan memutar lagu Latin ceria dengan iringan gitar dan dentuman drum. Mereka pun benar-benar menari, menghindar dari benang, memutar di antara air dan api, seolah semua jadi koreografi. Gerakan mereka makin cepat, dan api mulai membentuk pusaran besar, tornado api yang menggila. Tornado itu melaju langsung ke arah Putri Duyung dan monster di belakangnya. Sang Putri Duyung lumpuh karena ketakutan terhadap api, cuma bisa menatap kosong saat cahaya terang menerangi wajahnya. Dalam sekejap, tornado melahapnya, membakarnya dalam kobaran api yang terang benderang. Di momen terakhir, tubuh mereka terpisah. Chile melemparkan tubuh bagian atasnya ke belakang, rambut merahnya berkibar indah, sementara si pria menahan tubuhnya di pinggang, menjaga agar dia nggak jatuh. Tapi belum selesai. Di tempat lain, Luna tiba-tiba berada dalam bahaya besar. Sosok monster yang jauh lebih besar mencengkeram tubuhnya dan membawa wajahnya mendekat, berteriak marah, siapa yang berani membunuh anaknya. Setelah berhasil membakar sang duyung hingga hangus, 2 kilatan cahaya muncul dari tubuhnya dan tubuh monster lain yang ikut lenyap bersamanya. Chile langsung merasa senang karena akhirnya levelnya naik. Kini dia bisa belajar skill baru. Di sisi lain, A merasa puas karena bos ini nggak cuma ngasih XP, tapi juga drop itemnya melimpah. Mereka pun mendekat ke jasad monster yang masih membara dan mulai looting bahan-bahan yang jatuh. Saat A membuka sistem, dia menemukan 2 equipment level epic. Keduanya boleh milih satu, dan A mempersilahkan Chile lebih dulu. Saat dia menyerahkan item itu, jari mereka tanpa sengaja bersentuhan. Keduanya langsung ngerasa kayak kesetrum, kayak ada aliran listrik yang menyambar cepat. Seketika Chile menarik tangannya. A pun canggung dan menyebut nama Chile pelan. Tapi wajah Chile langsung memerah, napasnya berat karena gugup. Sambil nahan malu, dia minta A kasih kabar soal kakaknya dan adik A. Sementara itu, di tempat lain, adik Chile sedang berjalan sendiri menelusuri hutan sampai tiba di tebing. Angin yang bertiup pelan membawa aroma wangi yang bikin wajahnya langsung merah. Dia tahu, itu bau orang yang dia cari. Dengan senyum, dia membayangkan betapa senangnya si dia saat melihat dirinya tiba-tiba muncul. Tapi saat sampai di tepi tebing, ternyata nggak ada siapa-siapa. Emosinya langsung meledak. Dia mengepalkan tangan dan merasa semua ini terjadi gara-gara dia nggak ada di sampingnya. Amarahnya memuncak. Kakinya diangkat tinggi, lalu dihentakkan ke tanah keras. Bikin tebing retak hebat dan langsung longsor, menjatuhkan bebatuan ke bawah. Dengan wajah marah, dia bersumpah siapapun penyebabnya harus bayar mahal. Di tempat lain, Via tiba-tiba bersin keras. Dia duduk di atas bangkai ular raksasa yang baru saja dia kalahkan dan merasa aneh. Apakah mereka lagi mikirin dia? Seluruh tubuhnya langsung merinding. Sampai saat ini, dia udah ngumpulin 311 sertifikat. Ketua tim menyuruh anggota nomor 4 lanjut masuk hutan, karena masih ada satu monster dengan 500 sertifikat di depan. Funga kaget mendengarnya. 500? Ajaib. A merasa penasaran, siapa yang lebih kuat, monster itu atau Jango? Semua ini karena pertarungan mereka sebelumnya, kini semangat bertarungnya susah dipadamkan. Sementara itu, Luli yang baru saja dilempar dari tebing kini terombang-ambing di air dalam wujud kerangka. Di sekelilingnya, ada beberapa katak dan makhluk air lain, masing-masing bawa 20 sertifikat. Dia menghela napas berat karena tubuhnya nggak bisa gerak. Setelah dia mati, ternyata dia diserang dari belakang oleh monster dasar dan racun dari ikan mau masuk ke tubuhnya. Dia kira itu cuma monster biasa, tapi racunnya parah. Beberapa menit kemudian, seluruh tubuhnya mati rasa, bahkan jari pun gak bisa digerakkan. Saat darahnya mulai menyebar, monster-monster kecil mendekat. Dalam keadaan putus asa, tubuhnya berubah jadi kerangka, dan akhirnya dia pingsan. Gak tahu udah berapa lama dia hanyut. Suara aliran air makin deras, tanda ada bahaya lagi di depan. Dugaan itu benar. Arus kuat menyeretnya ke pusaran air dan tubuhnya langsung terseret ke dalam.
Ia tenggelam ke dalam kegelapan dan suara cipratan besar terdengar di seluruh area. Saat tersadar, Luli sudah berada di sebuah gua. Kini dia sudah bisa bergerak lagi. Tapi pertanyaannya, dia ada di mana? Setelah berdiri, dia melihat dinding gua yang dipenuhi lubang besar. Ia berpikir mungkin gua ini berada di dasar danau. Dia mendekati salah satu lubang dan meraba permukaannya. Terlihat bekas cakaran di dinding. Artinya, lubang ini digali, bukan terbentuk alami. Sepertinya ini sarang monster raksasa. Dia melangkah lebih dalam sambil mikir, lokasi seperti ini biasanya dihuni monster level tinggi atau koloni besar. Sambil minum potion penyembuh, dia sadar tinggal lebih lama di tempat ini adalah ide buruk. Dia harus segera pulih dan keluar dari sini. Setelah kondisi agak stabil, dia menyusuri salah satu lorong yang menurun dan akhirnya melihat cahaya kehijauan di ujung. Dia mengendap masuk dan mendapati ratusan telur monster di sepanjang jalur. Beberapa bahkan mulai bergerak-gerak. Saat memperhatikan sekeliling, dia melihat cahaya oranye mencolok di dekat telur paling besar. Ada sebuah pedang bersinar tergeletak di sana. Dia langsung lari mendekat dan mengambilnya. Setelah diperiksa, dia tahu itu adalah pedang Luna. Matanya tertuju pada telur besar di sebelahnya, dan tanpa ragu dia mengayunkan pedang untuk membelahnya. Ternyata, Luna ada di dalamnya. Dia langsung menggendong Luna dan berubah kembali ke wujud manusianya sambil memanggil nama Luna, berharap dia bangun. Luna perlahan membuka mata dan menyebut nama Shangu, tapi kemudian wajahnya berubah panik. Dia memperingatkan tentang bahaya dari atas. Dan tepat saat itu, monster besar berwarna merah yang sebelumnya menangkap Luna muncul dari lubang di langit-langit gua. Monster raksasa itu melompat dari langit-langit gua dengan satu tangan terkepal, bersiap menghantam. Tapi Luli cepat mengangkat pedangnya, menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Tekanan dari serangan si monster terasa kayak ditabrak truk, bikin Luli hampir terdorong mundur. Sementara itu, Luna yang khawatir minta Luli buat ninggalin dia aja. Tapi sebelum sempat bertindak, monster itu langsung menghujamkan kedua tangannya ke tanah, nyerang habis-habisan. Luli ngebalas serangan itu dengan tebasan ledakan yang berhasil bikin monster itu mundur. Ledakan besar pun terjadi, debu dan asap memenuhi gua. Mereka berdua loncat mundur, dan Luli kasih pedang Luna balik ke tangannya. Luna nangkep pedangnya dan ngucapin terima kasih. Ketika ditanya soal kekuatan monster itu, yang katanya punya 999 poin kekuatan, Luna cuman bisa garuk kepala. Dia nggak ingat sama sekali gimana bisa ketemu monster itu. Tiba-tiba monster itu ngamuk, nyalahin mereka, karena katanya mereka udah nyulik anaknya. Luli mulai mikir, apa mereka bisa ngelawan monster ini? Luna bilang kalau mereka bisa menang, bisa naik level besar-besaran, tapi resikonya juga gila. Luli setuju, dan mereka mulai nyusun strategi. Luna bakal fokus nembus armor si monster, dan Luli bertugas buat ngecover dia. Begitu rencana matang, mereka langsung meluncur ke depan, lari secepat kilat. Saat monster itu coba nangkep mereka, Luna ayunkan pedangnya, pakai serangan bintang, sementara Luli ngendap dari bawah dan menyerang dengan tebasan ledakan. Serangan itu menembus tubuh monster, bikin percikan merah menyala. Monster itu coba kabur ke lubang di langit-langit, dan serangan bintang Luna cuman berhasil ngebelah dinding gua, nggak kena target. Luna kesel, nyadar kalau monster itu bisa sembunyi di jalur-jalur sempit yang susah diakses. Tapi belum sempat mikir lebih jauh, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Mereka berdua sadar, kayaknya ini skill si monster. Guncangan makin kuat, dan Luli langsung teriak, sumbernya dari bawah tanah. Seketika, mereka lompat ke arah berlawanan, dan dari tanah, muncul ekor tajam yang nyabet dengan cepat. Mereka berhasil menghindar, tapi ekor itu terus muter-muter dan hancurin sekitarnya. Luli bilang monster ini punya kecepatan luar biasa. Setelah serangan, gak ada waktu buat nyerang balik. Luna usul buat pisah dan gantian nyerang. Biar satu bisa ngedistract, yang satu bisa nyerang. Luli langsung setuju. Guncangan lain terjadi, dan Luna yang ada di dekat batuan yang bergerak sadar monster itu ngarah ke dia. Ekor tajam itu muncul lagi dan ngejepit Luna ke dinding, tapi dia masih sempat melindungi diri. Luli langsung ngegas, sambil mikir bahwa serangan biasa nggak bakal cukup. Dia hitung tiap gerakan, kecepatan, dan jeda si monster. Begitu momen pas datang, dia langsung tebas ekor monster itu sampai putus. Darah hijau langsung muncrat. Monster itu melolong kesakitan dan kabur lagi ke lubang. Luna berhasil turun ke tanah, dan monster keluar lagi sambil teriak kencang.
Luli bilang buat hati-hati. Tiba-tiba monster itu pakai semacam lonjakan kekuatan. Tanah di sekeliling mereka terbelah dan potongan batu beterbangan. Luli sempat menangkis serpihan dengan pedangnya, tapi Luna kena batuan dan terlempar. Untungnya Luli berhasil nangkep dia tepat waktu. Dia sadar, kalau mereka sampai bikin satu kesalahan aja, bisa langsung KO. Luna mundur buat minum potion, sementara Luli balik nyerang. Tapi monster itu juga ngeluncurin serangan baru, bikin tanah retak lagi. Mereka harus mundur dulu, dan si monster tambah menggila, nampilin aura hijau terang yang bikin gua kembali bergetar. Nggak mau kalah, mereka langsung lompat dan nyerang bersamaan. Ledakan besar pun terjadi, percikan warna-warni membumbung di udara. Pertarungan berlangsung selama 2 jam tanpa henti. Keduanya udah kehabisan tenaga. Luna heran, kenapa monster itu masih belum tumbang meski udah berdarah-darah. Luli bilang mereka harus nunggu dan lihat situasi. Monster itu berdiri dengan tubuh gemetar, beberapa tangannya udah putus. Tapi dia masih sempat ngeledek mereka. Lalu dengan tangan kirinya, dia cabut satu telur dari dinding dan langsung telan bulat-bulat. Luna mulai curiga, apa dia makan anaknya sendiri? Luli panik. Yang ditakutkan pun terjadi. Setelah makan telur itu, luka monster langsung sembuh total. Ekor, tangan, dan bagian tubuh lainnya kembali utuh, penuh energi lagi. Luna shock ngelihatnya, dan monster itu cuma ngelirik mereka dengan mata merah terang, sambil bilang ini baru awal dari keputusasaan mereka. Dengan sedikit membungkuk, dia mengeluarkan skill baru, Kandang Iblis. Gelombang energi hijau ungu langsung meluncur ke arah mereka. Luli buru-buru narik Luna ke belakang sambil minta dia buat tetap sadar. Tapi dalam 1 detik, Luli udah terseret masuk ke dalam kedalaman pikirannya sendiri. Di luar sebuah kedai kopi kecil, suasana tampak hidup. Orang-orang lalu lalang, dan suara obrolan terdengar dari dalam ruangan. Seorang gadis sedang sibuk meracik kopi, lalu membawakan secangkir ke meja pelanggan. Luli duduk di sana, menerima kopi sambil berterima kasih. Di sampingnya, Luli tampak lelah, mengusap pelipisnya pelan. Aroma kopi yang hangat membuatnya sedikit tenang. Dalam hati, dia sadar, selama masih ada peluang sekecil apapun, dia nggak boleh menyerah. Saat membuka-buka majalah, pikirannya kembali ke masa lalu. Terlalu banyak waktu telah berlalu sejak kakaknya menghilang. Dari situ, dia masuk ke dunia Tian dan mulai main game ini. Tapi kalau kakaknya memang baik-baik saja, kenapa nggak ada kabar sampai sekarang? Walau begitu, perjalanannya nggak sia-sia. Setidaknya sekarang dia punya petunjuk soal purgatori. Tiba-tiba, versi lain dari dirinya sendiri menutup majalah itu dengan kasar. Wajahnya penuh ketidaksabaran. Sosok itu ngerasa udah cukup membohongi diri sendiri. Game ini cuma rangkaian data dan kode, dan dia tahu itu lebih baik dari siapapun. Harusnya dia mewarisi semangat kakaknya, bukan buang waktu dengan ilusi kayak begini. Sosok itu mengingatkan Luli tentang mimpinya sendiri, tentang bangun panti asuhan, tempat anak-anak yatim bisa merasa seperti di rumah. Harusnya itu yang dia perjuangkan, bukan malah terjebak dalam permainan. Namun, Luli tiba-tiba berdiri dan mencekik sosok itu, mengangkatnya dari lantai. Dia tahu, ini cuma bayangan iblis dalam pikirannya. Dunia di sekitarnya mulai retak, dan sosok itu masih mencoba menggoyahkan keyakinannya, mempertanyakan apakah ini memang ilusi, atau kenyataan yang gak berani dia hadapi. Semuanya hancur jadi kepingan kecil. Luli sadar, gimana bisa dia lindungi lebih banyak orang kalau melindungi yang terdekat saja nggak bisa. Panti asuhan yang dia impikan, kalau dia terus gagal, hanya akan jadi mimpi yang dijalankan orang lain. Lalu dia terbangun, matanya terbuka lebar, dan pemandangan pertama yang dia lihat adalah monster yang kaget karena salah satu dari mereka bisa sadar dari ilusi secepat itu. Luli langsung menebas jari-jari monster itu dan membebaskan diri, sambil membawa Luna turun ke tanah dengan aman. Monster itu meraung kesakitan. Nggak habis pikir kenapa Luli bisa keluar dari kurungan mimpi secepat itu. Setelah menaruh Luna di tanah, Luli segera memberinya ramuan penghilang ilusi level 30. Begitu cairan itu masuk ke mulut Luna, dia langsung membuka mata, penuh air mata, sambil menyebut ibunya. Monster itu mendekat, dengan suara berat penuh tipu daya. Ia menggoda mereka dengan dunia ilusi, seolah lebih baik mati tenang di sana, daripada hadapi kenyataan. Tapi Luli dan Luna sama-sama bangkit, menatapnya tajam penuh kebencian, lalu langsung menyerang. Monster itu terpaksa mundur. Luna menyerang dengan pedang yang menyala biru, sedangkan Luli ada di sampingnya, menciptakan kilatan merah dan hitam dari tebasannya. Serangan mereka terus menghantam monster itu yang hanya bisa menunduk, melindungi diri. Monster itu heran.
Setelah keluar dari kurungan mimpi, seharusnya mereka lemah. Tapi kenyataannya, mereka malah bertarung lebih garang dari sebelumnya. Ia tergelincir mundur dan mencoba menyentuh dinding gua untuk mengambil telur. Tapi Luna bergerak cepat, menebas telur itu bersamaan dengan jari-jarinya. Monster itu panik. Namun sebelum sempat kabur, Luli sudah muncul di belakangnya. Dengan sekali ayunan tajam, kepalanya terpenggal. Darah hijau menyembur dan tubuh monster itu ambruk, membasahi tanah dengan genangan pekat. Seketika, sistem memberi Luli tambahan 999 poin. Dia dan Luna bersalaman. Meski Luli merasa bersalah karena mendapat semua poin, Luna menanggapinya santai. Kalau mereka gagal menjatuhkan monster itu bareng, bisa jadi mereka nggak dapat apa-apa. Mereka mulai bergerak menuju jalan keluar. 2 hari lagi event 7 hari bakal berakhir. Luli janji bakal bantu Luna ngumpulin poin secepat mungkin. Luna setuju, tapi mengingatkan lebih baik mereka cepat keluar dari sini. Tiba-tiba, suara dari arah tubuh monster itu bikin mereka langsung berhenti. Suara itu ngeledek, bertanya apakah mereka pikir semuanya selesai begitu saja. Luna shock, apa monster itu masih hidup? Luli mulai panik. Semua poin tadi udah masuk ke dia. Tapi suara itu jelas datang dari tubuh monster. Perut monster yang tergeletak mulai bergerak. Ada suara berdesis dan gedebuk dari dalam. Lalu, sebuah tangan mencuat keluar, menembus perut dari dalam. Sosok lain muncul, mirip monster sebelumnya, tapi bentuknya lebih menyerupai manusia dengan beberapa pasang tangan. Ia tertawa lega, akhirnya bebas. Namun begitu melihat mereka, ekspresinya langsung berubah. Ia mendekat cepat dan bertanya siapa yang membunuh monster tadi. Sebelum Luna sempat jawab, dia langsung menendangnya dan melemparkannya ke dinding. Debu membumbung tinggi. Luli langsung menyerang, tapi monster baru itu menahan pedangnya dengan tangan kosong. Percikan terang muncul saat logam dan kulit bertabrakan. Monster itu membuka mulutnya, memuntahkan darah hijau pekat dengan kecepatan kilat. Cairan itu menghantam Luli dan membantingnya ke dinding, melapisinya dengan darah beracun. Sosok baru ini, dengan total 1998 poin, menatap mereka dingin, satu pasang tangan disilangkan, sisanya terangkat tinggi. Bagi dia, ini cara mereka menyambutnya. Mereka bunuh monster lama, dan dia setuju kalau itu pantas. Tapi sekarang, mereka harus hadapi yang lebih ganas.